time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat malam. Perkenalkan, saya atas nama mahasiswa Angelina Teva dari Citra Bangsa dari Prodi Kebidanan. Nah, pada saat ini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan tugas saya. Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu boleh memperkenalkan nama, umur, bekerja di mana, dan sudah berapa lama bekerja di tempat Ibu, dan Ibu sebagai apa di rumah sakit tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya. Nama saya Afrida Banonaek, boleh dipanggil Ida. Saya bekerja, usia saya sudah 35 tahun. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Siloam Kupang. Saya sebagai seorang perawat dan saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun. Dari Siloam pertama kali dibangun, saya sudah ada di situ. Ibu, pada saat ini kita akan masuk dalam pertanyaannya kurang lebih 10 nomor, dan pertanyaan yang pertama Ibu, apa pengertian terkait dengan kerjasama antar profesi? Oke, baik. Menurut saya kerjasama antar profesi itu adalah suatu proses kolaborasi antar tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi, radiografer, dan lain-lain di rumah sakit. Pertanyaan kedua Ibu, mengenai kasus apa yang biasa terjadi saat Ibu bekerja dengan profesi lain? Kasusnya itu banyak ya, Kak Angel. Salah satunya itu saya kasih contoh, saya melakukan pengkajian asuhan keperawatan. Saya dapati diagnosanya masalah pasien itu adalah kurang gizi, maka saya harus kolaborasi dengan ahli gizi untuk diet pasien tersebut. Yang kedua, contoh kasus kedua adalah pasien mengeluh nyeri, skala nyeri itu 5. Nah, disitulah saya melakukan tindakan kolaboratif bersama dokter dengan memberikan obat anti nyeri untuk mengurangi nyeri pasien. Bagaimana proses kolaborasi tersebut berjalan, dan apa peran Ibu dalam kolaborasi tersebut? Oke, baik. Ini seperti yang tadi jawaban saya sebelumnya, Kak Angel. Jadi dalam proses kolaborasi itu, saya sebagai perawat dalam melakukan asuhan, saya tidak bisa seorang diri. Saya butuh berkolaborasi dengan dokter, ahli gizi dalam memberikan asuhan keperawatan tersebut. Dengan farmasi juga dalam memberikan asuhan. Jadi ketika ada pasien yang mengeluh, saya harus menyampaikan ke dokter. Nah, setelah itu dokter akan memberikan instruksi untuk saya kerjakan. Itulah yang disebut dengan kolaborasi. Ibu, manfaat dan tantangan kerjasama dalam profesi itu seperti apa Ibu? Kalau manfaat di dalam kolaborasi itu sangat baik ya, Kak Angel, di mana pasien juga puas dengan pelayanan yang kita berikan, pasien dapat mendapatkan terapi yang tepat, mendapatkan asuhan yang tepat. Tetapi punya tantangan juga, tantangannya itu ya sering terjadi miskomunikasi. Selanjutnya Ibu, apa manfaat utama yang Ibu rasakan dari adanya kerjasama antar profesi ini? Yang saya rasakan adalah pasien itu mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang kami berikan ke pasien. Karena Kak Angel tahu kalau perawat itu full bersama pasien selama 24 jam. Nah, dengan tindakan kolaborasi yang tepat, maka pasien pun akan puas dengan pelayanan yang diberikan. Ibu, pertanyaan selanjutnya Ibu, apa kendala atau tantangan yang Ibu hadapi saat bekerja bersama tim? Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, tantangan yang paling besar itu adalah komunikasi. Paling sering terjadi itu adalah miskomunikasi, di mana informasi tidak bisa tersampaikan ke profesi lain dengan baik, sehingga terjadilah asuhan yang tidak tepat terhadap pasien tersebut. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut Ibu?
untuk mengatasi tantangan tersebut, kalau kami di Rumah Sakit Siloam itu, kami punya yang namanya sistem handover. Jadi pagi, siang maupun malam kami akan melakukan handover. Dan itu harus tercatat pada handovernya kami. Kemudian yang kedua, kami harus memastikan bahwa setiap SOAP swab itu tercatat pada integrity, pada catatan perkembangan pasien, sehingga ketika komunikasi itu tidak disampaikan ada bukti tertulis. Nah, kami pakai istilah adalah tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Pengalaman dan opini tentang interpersonal education di rumah sakit tersebut, Ibu. Oke, kalau interpersonal education itu kami di rumah sakit itu lebih ke studi kasus, atau itu sama-sama kita mempelajari tentang suatu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, pengalaman dan opini tentang interpersonal education di rumah sakit Siloam tersebut. Kalau pengalaman terkait interpersonal education itu mungkin di rumah sakit lebih ke case study. Itu dimana bisa dokter mengajari ke kami hal-hal baru, atau bisa perawat atau bidan yang sharing ilmu ke kami. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan tentang IP di masa pendidikan atau di tempat kerja Ibu? Kalau di tempat kerja, iya, pernah. Selanjutnya, Ibu, menurut Ibu, apa kelebihan Ibu dalam mempersiapkan tenaga kesehatan untuk kerjasama di lapangan? Menurut saya sangat bagus ya, karena dengan adanya IPE itu kita bisa mendapatkan ilmu baru yang diajarkan oleh profesi lainnya yang bisa. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa kekurangan atau hal-hal yang kurang efektif dari IPE yang pernah Ibu temui atau Ibu alami di rumah sakit? Untuk kekurangannya mungkin lebih ke setelah mendengar informasi atau ilmu baru itu tidak diaplikasikan di tempat kerja. Pertanyaan terakhir tentang apa saran agar IPE lebih bermanfaat dan aplikatif di dunia kerja. Oke, baik. Menurut saya mungkin lebih melihat ke kasus yang real yang ada di rumah sakit. Yang kedua, latihan simulasi interprofesional. Yang ketiga, mungkin penekanan pada pasien center care. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya agar bisa wawancara Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa bekerja dengan baik, sukses selalu, dan Tuhan Yesus memberkati.